Halo, perkenalkan nama saya Alif dan selamat datang dalam video perdana saya, Teman Ngopi. Dipati oleh teman-teman saya dan dosen, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Hubungan Masyarakat, dan tema yang akan dibahas dalam video ini adalah proses manajemen humas. Jadi apa itu arti dari manajemen humas? Kita tarik dulu asal katanya. Apa itu manajemen? Manajemen adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran, yang dimana sasaran dalam manajemen humas ialah mengembangkan hubungan antara organisasi dengan publik atau masyarakat dengan tujuan membina hubungan kerja sama secara timbal balik di dalam kepentingan bersama dalam rangka mencapai pengakuan yang baik dari publik. Dalam manajemen humas itu terdapat 4 proses yang dimana akan saya langsung hubungkan dengan suatu studi kasus, yaitu penyerangan Cike Usyk. 8 rumah warga Ahmadiyah di Desa Greneng Induk, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur diserang warga. 8 kepala keluarga diamankan ke Mapolres. Tragedi bentrok antar warga dan jemaat Ahmadiyah di Cikesik, Pandeglang, Banten yang memakan korban 3 jemaat Ahmadiyah tewas ditengarai memiliki agenda tertentu. Gruesome footage. Police stand by while a mob starts attacking houses belonging. Jadi, penyerangan Cike Usyk adalah penyerangan yang dilancarkan oleh seribuan warga Cike Usyk terhadap jemaah Ahmadiyah di Desa Umbulan Cike Usyk, Pandeglang, Banten pada hari Minggu 6 Februari 2011. Sekitar pukul 10 WIB. Akibat dari penyerangan itu ialah 3 orang tewas, sementara 2 mobil, 1 motor, dan 1 rumah hancur diamuk massa. Jadi yang saya ingin tekankan di sini bukanlah soal masalah awal ataupun masalah apapun itu mengenai penyerangan Cike Usyk, tetapi bagaimana Polda Banten menyikapi, khususnya Humas Polda Banten menyikapi serangan Cike Usyk ini. Bagaimana Humas Banten mencoba untuk masalah-masalah yang terjadi di penyerangan Cike Usyk itu. Oke, dalam proses manajemen humas tadi yang disebutkan tadi, itu ada 4. Yang pertama ialah fact finding. Ya, ada 2 kata di sini, fact yaitu fakta dan finding yaitu menemukan. Yang dimana Humas Polda Banten mencoba untuk mencari fakta-fakta yang terjadi di penyerangan tersebut, mulai dari olah TKP, terus melihat data berita yang ada dan menyesuaikannya apakah itu hoax atau bukan, dan lain sebagainya. Yang kedua ialah planning atau perencanaan. Jadi planning ini ialah langkah-langkah untuk menentukan terlebih dahulu apa yang harus dilakukan oleh suatu organisasi atau suatu lembaga yang berada di dalamnya untuk mencapai objektif dalam suatu organisasi tersebut. Nah, Polda Banten menggunakan strategi pendekatan kepada masyarakat dengan memberikan pembinaan melalui Grand Strategi Polri yang mencakup Trust Building, Partners, and Excellence. Pertama-tama, Humas Polda Banten merencanakan untuk bekerja sama dengan para media untuk bertujuan lebih mudah memberikan informasi-informasi serta terus berusaha yang terbaik sehingga Polri dapat menjadi garda yang paling depan dan paling unggul. Dalam menjalankan strategi ini, Polda Banten menggunakan 3 tahap dalam pelaksanaannya, yaitu yang pertama ialah preemptif, yaitu dengan cara mendeteksi gejala awal yang terjadi di masyarakat. Yang kedua ialah preventif, yaitu mencegah
indikasi atau kemungkinan hal-hal yang akan terjadi, dan terakhir adalah represif, yaitu dilakukannya penindakan setelah terjadi indikasi. Yang ketiga adalah action dan communicating atau aksi dan komunikasi. Jadi setelah melakukan planning, Humas Polda mulai melakukan aksinya dan mencoba untuk berkomunikasi. Aksinya terdapat dalam bagaimana Humas mencoba bekerja sama dibantu oleh PID untuk membuat press release setiap harinya pada pukul 2 dan pukul 4. Dan komunikasi selalu dijalin dengan para awak media. Caranya ialah mendatangani MYO untuk pengadaan berita yang lebih cepat. Karena Humas Polda langsung memberikan informasi itu kepada awak media, dan awak media akan langsung memberitakannya dalam MYO tersebut disebutkan seperti itu. PID punya tugas yang kedua, yaitu menyebarkan informasinya lewat media internet, sedangkan penerangan masyarakat bertugas untuk memberikan informasi melalui media cetak. Terakhir ialah evaluasi atau evaluation. Jadi setelah melakukan 3 tahap tadi, Humas Polda melakukan yang namanya evaluasi. Nah, tahap evaluasi ini dibutuhkan untuk melihat sejauh mana hasil yang bisa dicapai dalam humas tersebut. Dalam hal ini ialah Humas Polda Banten. Humas Polda Banten setelah itu melihat di pemberitaan media massa bahwa menurut mereka semakin sedikit pemberitaan terhadap Polda Banten terkait kasus Cikiusik, dapat dipastikan bahwa strategi itu dijalankan. Oke, jadi sampai di akhir video ini, yang tadi saya sebutkan ialah hal-hal mengenai proses manajemen humas dalam kasus Cikiusik, penyerangan Cikiusik oleh Polda Banten. Sekali lagi, ini adalah informasi yang didapatkan oleh Polda Banten dan bukan dari informasi dari pihak kedua atau pihak ketiga. Jadi kalau misalnya teman-teman yang dari Banten punya informasi ini, pandangan teman-teman mengenai kinerja Polri, boleh komen di bawah. Ya, jadi itu tadi bagaimana penjelasan saya yang singkat mengenai proses manajemen humas yang dapat dibedakan menjadi 4, yaitu fact finding, planning, action and communicating, dan terakhir ialah evaluating. Itu tadi tentang Humas Polda Banten. Saya jadi penasaran bagaimana humas dari suatu instansi yang sedang mengurus jalan di Lampung. Ya, mungkin itu saja dari saya karena saya mendengar suara bakso. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.